Video kali ini akan membahas tentang sosok Habib Keramat Luar Batang, seorang Habib Sakti keturunan Nabi Muhammad. Mengutip buku, 17 Habaib Berpengaruh di Indonesia. Sebuah biografi para ulama yang telah memperkenalkan, memperjuangkan serta memiliki kontribusi besar dalam dakwah Islam di Nusantara ini. Yang ditulis Abdul Qodir Umar Mauladawilah, nasab beliau adalah Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Mauladawilah bin bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Hala, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Anmat Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Es-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Habib Keramat Luar Batang begitu orang menyebutnya. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus lahir di Mikob, dekat Hazam, sebuah desa di Hadramaut. Habib Keramat Luar Batang dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang. Beliau sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah menginjak usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein kepada seorang ulama sufi pada masa itu. Di sanalah Habib Hussein menerima tempaan pembelajaran tarikah. Sang guru memandang bahwa Habib Hussein memiliki kelebihan dan perilaku yang lain dari teman-teman sebayanya. Setelah menginjak dewasa, beliau berkeinginan untuk melakukan perjalanan dakwah untuk menyiarkan Islam ke belahan bumi Allah, tulis Abdul Qodir Umar Mauladawilah dalam buku yang disusunnya. Kembali ke cerita Habib Hussein. Setelah itu Habib Hussein segera menemui ibunya dan mengutarakan niatnya itu. Walau dengan berat hati, sang ibu pun memberi izin dan merelakan kepergian putranya tersebut. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya seraya mengatakan, "Wahai ibuku, janganlah takut dan berkecil hati. Apapun yang terjadi akan aku hadapi, dan senantiasa kita bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya, Allah bersama kita." Kemudian Habib Hussein bergegas menghampiri kafilah yang berada di pasar. Setelah menemui kepala kafilah tersebut, akhirnya Habib Hussein mendapatkan tumpangan dari rombongan kafilah yang akan berlayar ke India. Keesokan harinya berangkatlah Habib Hussein bersama rombongan kafilah itu ke India. Beliau pun berpisah dari rombongan kafilah yang ditumpanginya itu. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan sampailah Habib Hussein di kota Gujarat, yang kala itu penduduknya mayoritas beragama Buddha. Pada saat itu di kota tersebut sedang dilanda kekeringan yang berkepanjangan, sehingga Gujarat bagaikan kota mati. Tersiar kabar, ada seorang keturunan Rasulullah yang datang dari negeri Hadramaut, yang tidak lain adalah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Mereka pun menyambut Habib Hussein dengan sambutan yang luar biasa. Para penduduk menganggap bahwa Habib Hussein merupakan titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri dari bencana yang sedang melanda. Ketika itu, Habib Hussein mengajak penduduk untuk membangun sebuah sumur. Setelah sumur itu jadi, Habib Hussein menengadahkan tangannya seraya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Tak berselang lama, hujan pun turun begitu derasnya. Negeri yang asalnya kering itu berubah menjadi makmur dan subur. Akhirnya penduduk yang selama ini menganut agama Buddha, mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Habib Hussein. Mulailah babak baru bagi Habib Hussein untuk berdakwah dan memberikan pengajaran tentang Islam kepada para mualaf tersebut. Beliau menetap beberapa waktu di Gujarat, tidak ditemukan sumber yang pasti tentang berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Setelah dirasa oleh beliau tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah, dari mulai hilangnya bencana kekeringan yang melanda, hingga para penduduknya yang menganut agama Buddha kini mereka memeluk Islam. Bersama pedagang dari Gujarat, Habib Hussein meninggalkan daratan India dan berlayar melanjutkan dakwahnya ke daratan Asia Tenggara, hingga sampailah beliau ke Indonesia, tepatnya di kota Batavia, yang kala itu sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Habib Hussein datang ke Batavia sekitar tahun 1746 Masehi, untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Waktu itu beliau diperkirakan masih berusia 25 tahun. Beliau datang melalui pelabuhan Sunda Kelapa yang kala itu dikuasai oleh VOC. Ada sebuah cerita unik mengenai kedatangan beliau. Dikisahkan bahwa beliau tiba pertama kali di Kampung Baru, daerah Pasar Ikan, Jakarta Utara. Daerah ini merupakan benteng pertahanan Belanda di Jakarta masa itu dan merupakan kawasan terlarang. Setelah diketahui oleh kompeni, akhirnya Habib Hussein beserta pengikutnya diusir dan digiring keluar dari Teluk Jakarta.
Tak berselang lama Habib Hussein dengan menaiki sebuah sekoci, terapung-apung dan terdampar kembali ke tempat semula. Kemudian, seorang Tionghoa Muslim asli Betawi bernama Haji Abdul Qadir menyelamatkan Habib Hussein dan menyembunyikannya. Orang Betawi ini pun kemudian berguru kepada beliau, bertambah hari semakin banyak orang yang berkunjung kepada Habib Hussein. Pesatnya minat masyarakat yang datang untuk belajar Islam kepada Habib Hussein mengundang kekhawatiran para penguasa VOC kala itu. Hal ini dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya, Habib Hussein beserta para pengikutnya ditangkap dan dipenjarakan. Terali besi tidak menyurutkan dan menghentikan peran Habib Hussein dalam menyebarkan Islam. Walau di dalam tahanan, beliau tetap mengajar dan berdakwah, seakan penjara menjadi rumah baru bagi beliau. Melihat akan hal ini, kepala sipir menempatkan Habib Hussein di sel terpisah dari tahanan lainnya. Tujuannya agar Habib Hussein tidak melanjutkan kegiatan dakwahnya kepada tahanan lainnya. Beliau ditempatkan seorang diri di dalam ruangan yang sempit dan dijaga ekstra ketat. Sedang tahanan lainnya ditempatkan di ruangan yang lebih besar. Pada suatu hari, sipir penjara dibuat terheran-heran, karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam sholat di ruangan tahanan lainnya. Anehnya di waktu yang bersamaan pula sipir penjara tersebut melihat Habib Hussein sedang tidur nyenyak di sel sempit itu, padahal selnya dalam keadaan terkunci rapat. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan penguasa VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanga di Batavia meminta maaf kepada Habib Hussein atas penahanan tersebut. Lalu Habib Hussein beserta pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Oleh Gubernur Batavia, Habib Hussein diberi hadiah sebidang tanah di daerah Kampung Baru. Kemudian di atas tanah tersebut oleh Habib Hussein dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal beliau dan dibangun pula sebuah surau sebagai tempat ibadah dan berdakwah. Seiring berjalannya waktu, surau itu pun berkembang dan kini menjadi Masjid Keramat Luar Batang yang berdiri hingga sekarang. Orang Betawi yang bernama Haji Abdul Qadir itu makamnya berada di samping makam Habib Hussein. Habib Hussein wafat pada hari Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Juni tahun 1756 Masehi. Dalam usia berkisar antara 30 sampai 49 tahun, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Gubernur Belanda di Batavia pada masa itu, bahwa setiap orang asing yang meninggal dunia harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di daerah Tanah Abang, Jakarta. Sebagaimana umumnya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Sesampainya di pemakaman, jenazah beliau tidak ada dalam kurung batang tersebut. Setelah dilihat, jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal beliau, oleh pengantar. Jenazah beliau kembali diusung ke pemakaman tersebut. Namun tetap saja demikian, jenazah Habib Hussein tetap menghilang dan kembali ke tempat tinggal semula. Oleh beberapa tokoh waktu itu yang memahami makna tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan kediaman beliau semasa hidupnya. Dari kejadian inilah kemudian masyarakat menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini lebih dikenal dengan Kampung Keramat Luar Batang. Kini makamnya yang berada di Kompleks Masjid Keramat Luar Batang, Jakarta, seolah menjadi magnet yang luar biasa bagi para peziarah. Pada hari-hari biasa ratusan peziarah berdatangan dan segala penjuru, sementara pada waktu acara maulid ataupun hail beliau, ribuan peziarah membanjiri kompleks halaman masjid untuk membaca maulid, doa dan tahlil. Hail beliau diperingati setiap tahunnya pada minggu terakhir bulan Syawal. Habib Hussein merupakan pelopor dakwah Alawiyin di Jakarta. Sepeninggal beliau, jejak dakwahnya kemudian dilanjutkan oleh para ulama generasi berikutnya, antara lain, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Batavia akhir abad 19, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, Empang, Bogor, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Al-Habib Ol bin Hussein Al-Atas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas, dan seterusnya hingga saat ini.